Begitu saya mau minta uang sekalian saya mau jalan, tiba-tiba Pak wajahnya itu berubah, hidungnya seperti babi, tiba-tiba bercali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue John Arya. Saat ini gue masih berada di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Dan hari ini gue bakal bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai penjual kopi keliling. Berjualan kopi dari pagi hingga malam menjelang. Pak Yudi tentunya banyak mengalami kejadian-kejadian mistis selama dia bekerja. Kejadian mistis apa yang dialami dengan Pak Yudi? Sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur yang punya kejadian-kejadian misteri, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, gimana kabarnya, sehat? Baik Pak, sehat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Yudi sekarang ini jual kopi keliling pakai sepeda motor, Pak? Betul. Udah berapa lama Pak, kalau boleh tahu Pak? Itu semenjak tahun 2022 ya Pak ya. Setelah COVID lah Pak, saya jualan kopi keliling. Setelah COVID jualan kopi keliling nih, Betul Pak. Awalnya gimana bisa jualan kopi keliling? Jadi begini Pak, awalnya saya kan seorang satpam Pak, yang jaga di gedung ya, jaga gedung, dan ada penghuninya pada saat itu. Karena kondisi COVID, penghuninya itu dibubar lah gitu Pak. Jadi itu karyawan-karyawannya pada di PHK-in. Jadi tidak ada lagi penghuni di gedung itu. Nah karena tidak ada lagi penghuni di gedung itu, security-nya dirumahkan. Seperti itu Pak. Imbas dari COVID-19. Imbas dari COVID-19. Untuk saat ini nih Pak, iya. Jualannya gimana nih kondisinya nih? Untuk kondisi saat ini ya alhamdulillah Pak ya, saya sih bersyukur aja karena memang mungkin udah banyaknya juga tukang kopi dan pelanggannya juga udah rada berkurang. Jadi saya bersyukur aja alhamdulillah adalah pendapatan walaupun tidak begitu banyak. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu, dalam sehari Bapak bisa bawa pulang uang ke rumah itu berapa bersihnya? Kalau pada saat rame ya Pak, itu sekitar 150 itu kita bawa uang pulang bersih ya, seperti itu. Tapi kalau memang apa ya, kayak pembelinya kurang, itu paling sekitar 60 sampai 70 Pak. 60 sampai 70 ribu. Kalau keliling biasanya mulai dari jam berapa Pak? Saya itu berangkat jam 10 pagi ya Pak. Jam 10 pagi saya standby di daerah Pamulang, lalu di situ ada tempat lah buat mangkal. Lalu kalau umpama sore itu saya keliling ke depan Jalan Raya Pamulang, lalu saya ke daerah Bintaro gitu, sekitar itu Pak. Terus kembali lagi ke Pamulang untuk pulang ke rumah. Sampai jam berapa biasanya di rumah Pak? Biasanya sampai jam 10-an Pak. Oh, lumayan 10 malam, lumayan lama. Dari jam 10 ketemu jam 10. Iya, luar biasa nih, semangat Pak ya. Semangat, insya Allah semangat. Ya. Kendalanya apa nih Pak kalau keliling gini Pak? Kalau kendalanya keliling itu ya pertama kalau siang ya Pak ya, itu atau sore lah panas ya, kadang hujan ya kita nggak duga kan gitu. Ya kita harus menepi ya kan, udah gitu kan pembelinya juga berkurang. Seperti itu, kita cari-cari lagi, jalan-jalan lagi gitu kan, cari-cari keramaian, biasanya begitu Pak. Kendalanya cuaca, ya, Pak, cuaca dan juga satu Pak, itu kadang ada yang kutipan. Biasanya kalau kita tuh di jalan raya itu biasa adalah kutipan. Kutipan? Iya. Dari oknum apa gimana nih? Biasa sih apa ya, seperti kayak apa sih dibilangnya ya? Ya ormas lah, tapi dia yang punya wilayah lah sekitarnya itu. Keamanan lah. Keamanan, betul sekali, keamanan.
Berapa tuh Pak biasanya tuh Pak uang yang diminta tuh Pak? Kalau uang kutipannya nggak besar ya Pak ya, cuman ya maaf kecil, 2.000 aja sih Pak. Iya, 2.000 rupiah ya wajar lah, kadang juga dengan kopinya gitu kan. Yang penting aman aja lah Pak Iya, ya. yang penting kita dagang itu lancar Pak. Pak, Bapak kan dagang dari pagi sampai malam hari. Iya. Pernah nggak sih ngalamin kejadian mistis gitu Pak yang serem-serem nih? Ada Pak, saya pernah ngalamin kejadian mistis. Pernah ngalamin saya. Sebenarnya saya nggak percaya Pak, tapi ya memang saya alamin. Jadi saya berinding nih Pak, gitu. Jadi memang saya alamin itu. Boleh nggak nih Pak, sebelum kita dengar cerita lengkapnya Iya. nih, saya mau dengar cerita sedikit aja nih, kejadian mistis yang Bapak alamin tuh seperti apa? Begini Pak, saya pernah suatu ketika pulang malam ya, saya lewat rumah kosong itu ada yang manggil. Gimana ya, itu kayak genderuwo atau apa gitu, berupa babi becaling gitu Pak. Saya ngalamin benar itu, saya takut banget. Pak Yudi, Iya, saya penasaran nih, pengen Iya. denger secara lengkap cerita serem yang Bapak alamin tuh seperti apa Pak? Awalnya saya itu karena pulang malam ya, dagang ya lumayan lagi rame lah Pak. Lagi rame, terus pulang sekitar pukul 11 malam Pak, saya. Nah itu saya arah pulang melalui jalan pintas Pak. Karena kalau ke sana itu kejauhan, jadi saya melalui jalan pintas. Nah memang sebelumnya saya kan sering lewat situ tuh Pak. Sering lewat situ, saya terkadang tuh ada ojek sebelum jam 10 itu beli kopi Pak. Nah saya dikasih tahu kalau lewat situ hati-hati, katanya begitu Pak. Itu kebanyakan orang diganggu sama pocong, kuntilanak, genderuwo Pak. Seperti itu. Tapi saya terus terang nggak percaya karena saya sering lewat situ. Memang sih jam 10-an ya. Nah, itu nggak ada apa-apa, memang ada rumah kosong, lampunya gelap gitu Pak. Nah suatu ketika tuh saya memang pulang malam karena lumayan lagi rame lah gitu Pak, lupa waktu saya. Nah sekitar jam 11 kalau nggak salah tuh saya pulang melalui itu pun udah sepi, nggak ada tukang apa-apa. Biasanya kan jam 10-an itu masih ada tukang ojek pangkalan ya, tapi itu enggak. Nah ketika saya lewat situ, saya potong jalan arah mau pulang, sekalian saya jualan juga, biasanya kan gitu ada yang stopin lah, biasa satpam perumahan gitu kan Pak ya. Nah itu pas percis di depan rumah kosong itu ada yang teriak Pak kopi gitu. Posisi rumah itu ada lampunya Pak, nyala. Waktu tukang ojek bilang kan lampu itu mati. Nah itu hidup Pak, lampu itu hidup. Ada yang teriak Pak kopi Pak. Lalu saya berhenti, saya lihat ada Pak seseorang di dalam rumah itu. Bapak tahu sendiri lampu di komplek itu kan nggak terlalu terang ya Pak ya. Akhirnya saya pikir, wah lumayan lah ada yang mau beli kopi gitu kan. Saya standarin lah Pak depan teras rumahnya. Di luar teras rumah saya standarin kopi. Bapak itu bilang, tolong buatkan kopi pahit. Dia bilang gitu. Kopi pahit Pak? Iya 1, cepetan gitu Pak. Saya buatin tuh kopi. Saya buatin kopi, saya masuk. Itu memang orang pakai sarung ya, pakai sarung, agak gemuk orangnya, agak gemuk. Dia duduk di teras, saya nggak terlalu perhatikan wajahnya karena lampunya rada-rada gelap gitu Pak, nggak terlalu terang banget. Saya kasih tuh Pak kopi itu, saya buatin tuh, saya kasih kopi, ya kan, dia pegang tuh Pak. Tiba-tiba kok kopi itu tinggal setengah Pak. Itu yang saya gimana ya, kayaknya percaya nggak percaya gitu Pak. Kopi itu tinggal setengah, padahal kan saya buatin kopi itu airnya panas Pak. Nggak mungkin lah orang main minum aja, dan minumnya pun nggak ketahuan Pak. Itu karena dia minta cepet, saya kan termos belum saya tutup Pak. Tutup dulu tuh Pak, kembali ke motor, saya tutup, sekalian saya mau minta uangnya, saya mau jalan. Begitu saya mau minta uang, sekalian saya mau jalan, tiba-tiba Pak, itu, aduh, berubah Pak.
wajahnya itu berubah, hidungnya seperti babi yang saya lihat ya, walaupun lampunya rada redup begitu Pak, tapi saya pastikan tuh Pak, berubah, hidungnya seperti babi, tiba-tiba bercaling. Itu belum semuanya kayaknya tuh Pak, itu belum semuanya. Ternyata begitu saya melihat, itu Pak, berbulu Pak, berbulu, nih saya merinding nih Pak nih. Berbulu, Bapak tahu nggak leak Pak? Leak balik, hampir persis seperti itu, matanya merah Pak. Dan bau banget busuk, telur busuk Pak, bau banget telur busuk. Itu, saya itu udah nggak bisa bicara apa-apa Pak. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Saya langsung lari Pak. Saya langsung lari secepat mungkin sampai sendal saya putus. Sendal saya putus, saya cari yang aman, yang benar-benar tempat terang Pak, karena di komplek itu semuanya lampu-lampu rada redup semua Pak. Dapatlah kira-kira 300 meteran dari ini tempat kejadian itu, saya di situ Pak. Saya terengah-engah. Waduh, saya pokoknya udah nggak tahu bagaimana dah gitu Pak. Kalau saya memang masih di sana, udah gitu, saya istirahat, saya tenangin diri, saya baca-bacaan sebisa mungkin ya kan Pak. Saya kepikiran motor Pak, motor saya gimana ini, nggak ada orang Pak, nggak ada orang sama sekali. Sekitar 10 menitan tuh saya udah nenangin diri saya Pak. Itu ada anak muda datang, pakai motor tuh, entah itu dia mau lewat, mau kemana saya juga nggak tahu, tapi yang pasti arahnya arah ke sana. Saya stopin, bang, maaf bang, tolong. Dia bilang pemuda itu, ada apa Pak katanya. Saya mau minta tolong nih. Saya tadi diganggu sama makhluk gede, berbulu, bercaling. Saya bilang gitu. Anak muda itu nggak percaya. Wah, masa sih Pak? Dia bilang gitu. Benar Bang, motor saya tinggal di sana. Saya bilang gitu. Saya lari ini saya. Saya bilang gitu. Saya tenangin diri, saya cari tempat yang aman, yang terang. Saya bilang gitu. Dia nggak percaya masih Pak. Anak muda itu nggak percaya. Ya, tapi saya pastikan benar Pak, sumpah saya motor saya tinggal, saya minta tolong bantuan, temenin saya untuk ambil motor saya biar saya bisa pulang. Anak itu akhirnya saya kasih pengertian, akhirnya dia ngerti, oke Pak, Bapak naik kita bertiga. Akhirnya boncengan tuh Pak bertiga, saya di belakang, yang dua tuh yang ngudiin motornya jalan ke sana tuh. Nah begitu sampai sana itu nggak ada Pak, lampu gelap, nggak ada benar-benar orang sama sekali. Tadinya ada lampu, lampunya nggak ada. Nah itu akhirnya itu Pak motor saya bilang gitu sama anak muda itu Pak motor saya bilang gitu. Oh iya Pak, udah Pak ditutup aja dagangannya, karena kan waktu ini masih terbuka tuh Pak. Jadi saya tutup, saya langsung nyalain motornya tuh. Motor saya nyalain, saya pulang. Itu sampai rumah saya nggak bisa tidur Pak. Tidur itu habis subuh, karena kepikiran terus. Saya belum cerita sama keluarga, sama istri saya belum cerita. Nah besok paginya baru saya cerita, istri saya nggak percaya Pak, nggak percaya istri saya. Masa saya diganggu mau malam pulang setengah 12 masalahnya, saya bilang gitu. Ah mungkin ilusi aja, istri saya masih nggak percaya. Akhirnya udahlah kalau nggak percaya sudah, saya bilang gitu. Akhirnya saya nggak dagang, hari itu saya nggak dagang karena saya masih kepikiran kejadian malam itu, saya nggak dagang. Saya pikir selesai sampai di situ Pak, enggak Pak, ternyata itu masih kebawa ke mimpi. Bawa ke mimpi terus sampai berapa hari itu saya dibawa mimpi. Ya maaf ya mungkin gak ada roh atau apa gitu ya, pokoknya besar orangnya, bercaling, hidungnya kayak babi gitu. Itu kebawa mimpi saya. Malam kedua setelah kejadian itu saya diinjak-injak Pak, diinjak-injak dalam mimpi itu. Waduh saya kayak orang bilang direp-rep lah gitu. Bangun saya nggak bisa tidur, keringetan semua nih badan. Tapi karena tuntutan keluarga ya Pak, ekonomi, tetap saya dagang tuh Pak. Tapi saya nggak berani lagi Pak pulang malam-malam, dan saya nggak berani lewat situ. Trauma saya. Tetap saya dagang, saya pulang malam berikutnya dimimpiin lagi, sampai pala saya kayak digetok sampai balok gitu kan, diinjek-injek. Malam ketiga seperti itu, ditarik-tarik, direp-rep setiap malam tuh Pak. Saya tetap dagang, tapi karena orang rumah pada nggak percaya, udahlah biarin aja, saya aja yang ngalamin begitu. Nah saya dagang Pak,
Alhamdulillah ya Pak, mimpi itu bisa hilang. Jadi saya dagang nih. Saya dagang, ada supir Grab car. Ada supir Grab car Pak, ya kan. Saya ngobrol-ngobrol tuh sama dia kan. Saya nggak tahu dia Pak, kayaknya orang-orang biasa aja gitu Pak, orang-orang biasa aja. Saya ngobrol ya kan, masalah gimana nih, rame nggak Grab gitu. Ya lumayan Bang. Akhirnya saya ngobrol kejadian saya terus terang Pak, beberapa hari yang lalu tuh saya diganggu pada saat saya pulang dagang tuh. Saya ceritain tuh Pak, diganggu sama genderuwo lah atau apa itu namanya saya juga nggak tahu lah. Pokoknya tinggi gede, kecaling, mukanya semua berambut, saya bilang gitu, ada rambutnya. Kita cerita tuh bapak itu, oh ini kali ketempelan kali sampai pada saat kejadian sampai sekarang. Sampai sekarang saya bilang saya masih ngimpiin aja. Ya udah Bang, kata dia, abang punya aqua nggak? Dia bilang gitu. Aqua nggak ada air putih. Ya udah saya di mobil ada aqua, dia bilang gitu. Lalu dia ke mobilnya, agak lama juga tuh, kurang lebih 5 menitan ada kali ya. Dia keluar, kasih air putih ke saya tuh Pak. Kata dia, Bang ini minum, nanti dihabisin. Abang sholat, abang punya garam nggak di rumah? Dia bilang gitu. Garam ada, garam dapur. Ya udah nggak apa-apa. Begini, abang minum, abang habisin, abang sholat, nanti Isya di rumah, abang sholat apa dah yang abang bisa gitu kan. Terus udah minum, udah habis, abang taburin di kolong tempat tidur abang, garam itu. Ya insya Allah dia bilang, nanti juga hilang ketempelannya, dia bilang gitu. Saya tanya, maaf Pak, Bapak kayaknya orang bisa ya, saya bilang gitu. Ah, enggak, saya mah cuman biasa aja gitu orang biasa. Tapi kalau ada yang begitu ya kadang saya bantu, dia bilang gitu. Terus ajan tuh, ajan, saya bilang Pak saya sholat dulu dah, Bapak di sini aja nggak apa-apa, nanti kalau Bapak dapat Bapak tinggal aja. Kemudian saya sholat dulu tuh, pas saya selesai sholat dia nggak ada, orangnya udah mungkin dapat ya, udah dapet tuh. Nah, itu saya praktekin tuh Bang di rumah, saya praktekin, saya minum air itu, saya taburin garam, dia sih pesan sembari baca sholawat gitu. Udah tuh saya praktekin, saya baca sholawat sambil taburin garam di bawah tempat tidur tuh. Tapi tetap masih aja tuh, ya kan. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap baca setiap hari tuh sholawat, saya taburin lagi garam, ya kan. Karena kan kalau pagi biasa disapuin sama istri tuh, ditaburin lagi garam. Tapi alhamdulillah 3 hari kemudian Pak, hilang Pak. Enggak mimpi-mimpi lagi, enggak mimpi-mimpi lagi. Nah saya belum sempet tuh minta nomor telepon bapak itu, orang Grab itu, ya kan. Belum sempat minta telepon, maksudnya itu kalau ada apa-apa ya saya mau minta bantuan lagi dah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah hilang semua, nggak ada mimpi lagi Pak. Itu. Pak Yudi, sosok Iya. bisa dibilang genderuwo ya Pak ya? Genderuwo kayaknya Pak. Genderuwo dengan perwujudan muka yang seperti dengan babi itu mirip banget Iya, Pak ya? hampir mirip dengan babi lah pokoknya. Dia bercaling, matanya merah, hidungnya kayak babi, ininya pada berbulu nih Pak nih. Gede tinggi. Besar, tinggi. Tinggi Pak. Kalau dari perbandingan antara kita nih manusia normal nih, seberapa besar nih bentuk yang Bapak lihat? Itu kira-kira kurang lebih 3 meteran Pak. Berarti 2 kali lipatnya dari manusia biasa Iya, ya Pak ya? 2 kali lipatnya. Kurang lebih 3 meteran itu. Bapak juga sempat bilang di awal kalau Bapak sering melewati daerah ini nih. Betul. Dan Bapak juga tahu ada rumah kosong di sana. Ada rumah kosong, betul. Tapi di saat kejadian rumah ini terlihat terang karena ada Terang. lampu ya Pak ya? Iya, ada lampu. Dari situasi lokasinya nih Pak yang Bapak temui di sana, itu perumahannya seperti apa sih? Kayak komplek kah atau perkampungan atau perumahan klaster kah? Itu komplek Pak. Jadi komplek itu memang kalau tahu saya lewat di situ, rumahnya lampunya nggak terlalu terang seperti Paham, paham. di kampungan gitu Pak. Kalau rumah-rumah orang kaya kebanyakan lampunya Redup, redup ya Pak ya? redup. Iya. Nah jadi di sini rumah, di sini tanah kosong, di sini rumah kosong, di sini rumah, di sana rumah gitu Pak. Dan Bapak juga tadi sempat bilang kalau kejadian itu nggak cuma Bapak ketemu langsung nih, tapi datang ke Bapak melalui mimpi. Betul.
melalui mimpi. Berapa lama tuh kira-kira waktunya tuh? Itu kurang lebih hampir 10 harian, Pak. Di setiap malamnya Pak selalu Di mimpi? setiap malam. Wah. Di setiap malam itu. Dierep-erep lah kalau orang bilang tuh. Saya juga nggak tahu ya Pak, kenapa sampai seperti itu gitu. Saya juga nggak tahu, memang merasa salah enggak. Dia bikin kopi, dia minta bikin kopi, saya bikinin. Tapi setelah kejadian itu, terus dibawa di Teror Pak ya? Diteror sepertinya. Saya juga bingung Pak, terus terang Pak. Padahal dia mesen kopi, Bapak buatin nih, sesuai pesanan nih. Iya. Apa jangan-jangan kopi yang Bapak bikin bukan kopi pahit nih Pak? Kopi manis kali, dia marah makanya Pak? Bisa jadi Pak, karena kan malam ya kan, antara yang pahit yang manis kan itu ada dan dua tuh, ada yang pahit ada yang manis. Ya mungkin saya salah kali Pak ya. Mungkin dia lebih ke komplain kali Pak ya? Bisa jadi Pak, saya juga waduh udah bingung Pak, kemarin orang rumah pada nggak percaya. Tapi saya hampir setiap hari, setiap malam itu Pak, tidur di rap-rap. Oke, tapi untuk saat ini nih Pak, Iya. kira-kira sosok itu masih sempat gak sih datang ke Alhamdulillah ya Pak ya, semenjak yang kemarin tuh Bapak driver Grab ya kasih saya minum, terus juga saya disuruh baca sholawat, suruh sholat ya kan, dan suruh taburin garam ke bawah keranjang. Itu alhamdulillah Pak. Emang saya bilang tadi beberapa hari setelah itu masih ada. Nah itu seingat saya yang ketiga hari itu Pak udah nggak ada sama sekali, tidur ya alhamdulillah nyenyak, bangun-bangun subuh. Alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Pak Yudi, setelah kejadian yang Bapak alami nih, Bapak sampai sekarang masih sering lewat lokasi itu nggak? Enggak berani Pak. Kapok. Jujur enggak berani saya. Apesnya kejadian itu udah membuat saya nggak berani ya. Saya udah nggak. Mau muter jauh Pak saya. Nyari yang aman gitu ya. Iya, iya. Sampai saat ini saya udah nggak lagi lewat situ. Pak Yudi, masih ada nggak nih kejadian menyeramkan yang Pak Yudi alamin pada saat Pak Yudi dagang keliling? Ada sih Pak yang saya alami ya Pak ya. Jadi kan begini ya Pak, saya ceritakan. Biasanya kan saya setiap malam Jumat itu kan ada maghrib atau isya itu biasanya ya. Kalau nggak maghrib ya isya itu kita ada yasinan dan tahlilan, biasalah itu di musola-musola ya. Nah biasa saya pulang itu jam 7 kalau malam Jumat, jam 8 lah gitu ya. Karena habis isya biasanya tahlilannya gitu, yasinan tahlilan. Nah pada saat malam Jumat itu saya dagang dengan posisi yang ramai gitu Pak. Ya alhamdulillah dah, lumayan pembelinya gitu. Jadi saya lupa waktu karena saking pembelinya ada, ya kan, bolak-balik gitu yang beli. Dan juga kan di tempat keramaian tuh Pak. Nah saya itu pulang ya karena mungkin nyari uang ya Pak ya. Jadi ya udahlah, yang penting ada penghasilan dulu. Sekitar pulang jam 11 lewat tuh Pak. Hampir setengah 12 saya tutup karena keramaiannya juga sudah nggak ada ya. Saya tutup, saya pulang ke rumah sampai sebelum, masih jauh sih dari rumah ya, karena kan rumah saya itu melalui kuburan kebon ya Pak ya. Nah begitu saya masuk melalui kuburan kan memang udah sepi ya di situ, aman ya, maksudnya nggak ada apa-apa ya. Nah setibanya di kebon itu Pak, tiba-tiba motor saya mati, nggak bisa disela. Saya cek semuanya ya kan, semuanya bensin saya baru isi, aki juga kayaknya normal lah Pak, karena emang baru diservis juga gitu motor kan. Nah kok tiba-tiba mati, ada yang aneh gitu kan, ini ada apa nih. Saya coba cari selanya, saya sela-sela nggak bisa juga ya kan. Pada saat saya coba cek busi, lah kok tiba-tiba dari, kan kotak saya ada di dalam box motor ini Pak, uang berjatuhan tuh Pak. Padahal ya nggak banyak kan saya dapat, walaupun rame ya paling sekitar 150 lebih ya Pak ya. Itu ada 100-an, ada 50-an, ya sisanya recehan lah. Nah itu tiba-tiba berjatuhan, saya juga aneh, boxnya tertutup dan juga box uang saya itu juga tertutup, tiba-tiba berjatuhan.
Saya kaget tuh Pak, lah ini kenapa uang kok bisa jatuh gitu. Di situ kan nggak ada uang jatuh maksudnya gitu. Jadi uang itu kok nggak ada uang lah di situ. Tiba-tiba uang itu kok berjatuhan. Dan uang itu anehnya nih Pak, terbang Pak. Saya sempat merinding, saya sempat takut. Ternyata itu ada dua bocah Pak, dua bocah kecil, satu kecil pendek, tapi saya sekilas aja karena memang di situ ada lampu ya, lampunya juga nggak begitu terang ya, redup lah. Tapi saya lihat itu bocah itu pendek kecil, ada gemuk gitu Pak. Yang satu lagi agak tinggian dikit, sama itu dia pakai ya maaf ya kolor putih. Itu saya alamin itu Pak tuh, terbang itu duit, dia sembari berlari saya kan merinding, saya takut, saya spontanitas tuh Pak tuh, spontanitas saya di sini ada apa namanya handuk ya, ada anduk, saya langsung Allahu Akbar, spontanitas tuh Pak, Allahu Akbar saya gitu, karena saya mengamankan hasil saya Pak, saya mengamankan hasil, maksudnya tuh supaya jangan dibawa lah gitu kan. Saya takut gak takut, saya beraniin diri deh, ya kan, ya kita buat keluarga ya, rezeki itu kita boleh dapat buat keluarga kan, bener Pak. Entah itu kemana itu, mungkin itu tuyul kayaknya tuh Pak, tuyul kayaknya. Nah itu entah dia kemana gitu, setelah saya teriak Allahu Akbar 3 kali, saya sebet-sebet gitu walaupun gak kena gitu Pak, tapi dia kabur itu. Nah duit saya ambil, saya kantongin, saya langsung coba sela-sela motor. Alhamdulillah hidup itu motor. Saya juga bingung, motor itu hidup, saya langsung gas sampai rumah. Saya buka kotak saya kan, saya buka, bener duitnya nggak ada, kosong. Tetapi kan udah yang jatuh itu udah saya ambil, itu hasil dagangan hari itu Pak. Makanya saya juga, waduh, astagfirullahaladzim, sampai di rumah tuh, waduh nyebut terus Pak. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, saya bilang gitu, duit nggak kebawa gitu kan. Kayaknya tuyul itu, saya sih yakin tuyul ya, karena dia ya itu botak, anak-anak, rada gemuk, pakai sempaknya putih. Itu saya alamin tuh, itu nyata itu Pak. Ini kejadian kedua yang Bapak alami nih? Kedua yang saya alamin. Sosoknya berupa anak kecil, iya. Satu agak besar gemuk, yang satu iya. tinggi, tidak terlalu gemuk. Oke. Tingginya semana sih ukurannya Pak? Ya kurang lebih kalau yang satu itu 50 cm kali ya Pak ya. Sekitar anak umur 3 sampai 3 tahun ya, mungkin ya? 1 sampai 2 tahun lah. 1 sampai 2 tahun 1 sampai 2 tahun. Itu malam Pak, tengah malam Jumat. Saya pulang dari sana itu jam 11 lewat. Kalau nggak salah jam 12 kurang lah saya tuh. Berarti awal kemunculan dari sosok yang Bapak lihat ini, sebelumnya tuh nggak kelihatan, cuma ada uang yang melayang-layang. Uang jatuh Pak, ya, jatuh. Uang jatuh terus melayang. Nah, terus ada bocah berlari tuh Pak, anak-anak tuh lari gitu, kayaknya lari gitu, ini uang jalan. Untungnya kejadian ini terlihat ya Pak. Kalau nggak terlihat mungkin uangnya udah hilang. Raib Pak, hilang. Sampai dari pagi sampai malam, sia-sia Pak. Sia-sia. Ini kurang ajar banget nih. Kalau emang mau ngambil, harusnya uangnya uang pejabat yang korupsi Pak ya. Harusnya begitu. Ngapain ngambil uang? Ambil uang pedagang. Pedagang yang nggak seberapa, pedagang kecil tapi ya. parah ini memang. Saya Kalau juga tuyul bingung. itu biasanya kan ada yang miara Pak ya. Sepertinya itu Pak, ada yang miara. Nah, itu kan kejadian di dekat rumah Bapak nih. Iya. Udah mau sampai lah ya. Iya. Sebelumnya Bapak pernah dengar ada berita-berita kayak gitu? Ada berita seperti itu. Okay. Ada berita seperti itu. Cuman saya juga kan nggak yakin karena saya belum pernah nemuin Pak. Belum pernah saya melihat memang benar nggak sih ada sosok itu gitu. Tapi yang saya alami benar Pak. Kalau untuk berita yang Bapak tahu dari lokasi tempat kejadian adanya tuyul, itu apa yang Bapak tahu? Saya tahu itu ya dari informasi dari warga aja Pak. Omongan-omongan ya, dari mulut ke mulut. Iya. Kalau dari sosok tuyul yang Bapak lihat, kelihatan wajahnya nggak sih Pak, seperti apa yang Bapak tahu? Wajah nggak kelihatan Pak. Jadi dia berlari berlawanan arah ke sana. Jadi saya nggak sempat lihat wajahnya, hanya sosoknya dia nggak berambut, ya kan? Dia telanjang, hanya pakai sempak warna putih. Jadi untuk wajahnya nggak kelihatan karena dia berlari berlawanan arah ke saya. Saya di sini, dia arahnya ke sana Pak.
ya kan. Jadi saya spontanitas aja itu. Untuk wajahnya saya nggak lihat, hanya sosok kecil pakai, maaf saya pakai warna putih agak botak gitu. Dari jarak nih Pak, seberapa dekat jarak Bapak dari sosok ini? Kira-kira sekitar 1,5 meter lah. Cuman dia madepnya ke sana Pak, nggak madep ke saya. Jadi saya nggak ngelihat percis itu. Karena spontanitas saya teriak tuh. Pak Yudi, kalau untuk di kampung Bapak sendiri, Iya. pernah dengar desas-desus nggak sih? Kira-kira ada indikasi kecurigaan terhadap orang yang miara sosok tuyul ini? Gitu. Kalau indikasi kecurigaan saya nggak curiga dengan siapa-siapa ya Pak ya. Karena kan memang di kampung itu kan luas tuh Pak tuh. Jadi banyak penduduk ya. Saya juga nggak tahu ya. Apa yang ada yang miara atau tidak, saya juga nggak tahu gitu. Yang pasti memang nyata saya lihat gitu. Oke Pak Yudi, terima kasih banyak Pak Yudi ya. Baik Pak. Pak Yudi sudah Ya. mau menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah Pak Yudi alamin kepada tim telusur nih. Ya. Kedepannya semoga dagangannya Pak Yudi Amin. laris manis Pak Yudi Amin, ya. amin. Rezekinya semakin lancar. Amin. Dijauhi dari segala macam musibah di jalanan Pak ya. Amin, amin. Sehat sampai rumah pulang dengan selamat. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Pak Yudi. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk tonton terus episode telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber telusur yang punya kejadian mistis atau punya cerita serem lainnya, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jon Arya, pamit.